Klaten merupakan daerah yang terkenal dengan hasil pertaniannya. Salah satu produk pertanian yang digemari petani yaitu tembakau pada musim kemarau. Maka dari itu, Klaten menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program dari pemerintah pusat, Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yaitu Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau atau biasa disingkat dengan DBHCHT. Nah, apa itu DBHCHT? DBHCHT adalah salah satu jenis dana bagi hasil di mana pendapatan APBN dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Tujuan DBHCHT tidak lain ialah untuk memperbaiki keseimbangan vertikal antara pusat dan daerah yang dalam pembagiannya tentu memperhatikan potensi dari daerah penghasil itu sendiri. DBHCHT digunakan pemerintah daerah untuk membantu pengusaha barang kena cukai atau BKC dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas bahan baku hasil tembakau, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi tentunya untuk di bidang cukai. Peraturan dalam mengelola program DBHCHT ini, Bu? Jadi begini Mbak, kalau sekarang ini memang fokus regulasi untuk penggunaan dana bagi hasil cukai hasil tembakau ini berfokus pada kuantitas jaminan kesehatan. Selain jaminan kesehatan, itu juga berfokus kepada pemulihan perekonomian daerah. Dan di mana di sini sudah ada prosentase pengaturan penggunaannya, yaitu 50% itu untuk bidang kesejahteraan masyarakat, kemudian 25% itu untuk program bidang kesehatan, kemudian 25% lagi itu untuk bagian penegakan hukum. Dan talk show pada hari ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila ingin memberikan info topik-topik menarik bisa langsung komen di bawah ini. Ya, saya Titi Rahman. Dan saya Alvin Maulana. Dan hari ini spesial yang akan menutup kuping panas kita adalah Bapak Cahyo. Tetap saksikan Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Kemudian, pemberantasan barang kena cukai atau BKC ilegal. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai, pemerintah Kabupaten Klaten bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai Kota Surakarta mengadakan kampanye Gempur Rokok Ilegal. Pemerintah Kabupaten Klaten melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten bekerja sama dengan Kantor Bea dan Cukai Kota Surakarta mendapatkan amanat dari Dasar Hukum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai yang kegiatannya sosialisasi tentang cukai tembakau. Kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi alokasi DBHCHT sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Klaten. Selain itu,
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan dukungan masyarakat terkait pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten diwujudkan dalam berbagai program, antara lain Kembali lagi di Kuping Panas. Kumpulan info penting yang lagi panas. Seperti biasa dengan saya Titi Rohman. Dan saya Afin Maulana. Ya, kita kali ini ada di Semarang, tepatnya di Taman Indonesia Kaya. Karena DPHC HP itu dananya itu kan peruntukannya bermacam-macam ya, bermacam-macam. Sehingga di tingkat kabupaten itu harus ada koordinator. Kalau OPD kan dia cuma teknis yang ditangani, itu dia kurang pas. Bagi masyarakat juga ya Pak programnya ya? Ya, sangat bermanfaat karena nanti akan mengikis PDB yang ilegal. liputan khusus dengan tema Stop Cukai Rokok Ilegal. Saya perkenalkan, saya Ketua APTI, Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Klaten. APTI ini merupakan suatu organisasi profesi yang menaungi dari petani dan juga pedagang tembakau. APTI sendiri mempunyai visi ke depan supaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dengan misi meningkatkan kesejahteraan petani tembakau, dan visinya adalah pendampingan petani dan juga pedagang sehingga petani dan pedagang ini mempunyai daya saing di dalam usaha melakukan bisnis tembakau. Kesulitannya kan sekarang kan gini Mas, untuk bicara tembakau ini kan terjadi anomali. Satu sisi tembakau itu dibutuhkan di banyak orang menggantungkan hidup di situ, dan juga ini mungkin juga semua orang paham kontribusi cukai yang cukup besar di negara kita. Itu kan hampir dari postur APBN hampir mendekati 10%. Tetapi kan anomali yang saya maksudkan di situ, satu sisi kontribusi yang cukup besar, tapi kan banyak regulasi-regulasi yang tidak berpihak kepada petani. Sehingga kami dari petani tembakau itu merasakan ketidakadilan di tata kelola tembakau. Untuk awalnya sih dulu saya sempat kerja, terus kebetulan pada industri rokok juga, terus di situ jadi sedikit tahu lebih banyak tahu soal baik proses, baik policy, baik kebijakan, baik kelemahan-kelemahan dari industri tersebut. Dari saya sendiri, saya pribadi, pertanyaan mengenai cukai itu saya setuju ada cukai, cuman di beberapa tahun ini belakangan ini kan semua pengusaha teriak-teriak semakin memberatkan, kita digenjot untuk itu. Ya tadi saya analogikan seperti sapi perah lah, kita diperah tapi sapinya nggak boleh mati, harus hidup, harus berkembang, kan aneh. Untuk meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dengan memanfaatkan DPHC-HT tersebut, misalkan dengan cara pertama bekerja sama dengan Dinas Pertanian untuk menyelenggarakan kursus-kursus yang berkaitan dengan peningkatan kualitas tembakau, misalkan seperti itu, atau dengan membuat koperasi untuk menampung hasil panen dari para petani ini untuk dijual ke pabrik rokok besar secara langsung hanya lewat koperasi. Jadi mungkin yang selama ini terjadi di situ ada mata rantai yang menyebabkan petani merasa tertekan dengan harga yang rendah. Nah,
para tengkulak ini mendapat keuntungan yang lebih untuk menjual ke pabrik rokok besar. Disitulah dibentuk koperasi untuk menjembatani antara petani dengan langsung ke pabrik rokok besar. Para calon pengusaha sebenarnya legal itu tidak susah. Jadi dalam berusaha membuat rokok ini perlu adanya izin, yaitu nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Seperti yang diatur dalam pasal 14 Undang-Undang 39 tahun 2007. Tidak susah, tidak ada yang susah. Persyaratannya dengan lahan 200 meter persegi, Anda sudah dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh izin memproduksi rokok secara legal. Dan di Bea Cukai, izin-izin tersebut sama sekali tidak dipungut biaya atau 0 rupiah. Jadi tidak ada alasan untuk tidak legal, karena legal itu mudah. Iklan layanan masyarakat, video profil kegiatan pemberantasan cukai rokok ilegal, Hidup rokok ilegal. Hei Duril, pertandingan ini tidak seimbang. Bertobatlah. Kumpulan rokok cukai. Ada pita cukainya dan sesuai dengan undang-undang pemerintah. Kalau kita pakai ini, kita bisa membantu program pemerintah, bisa membantu pendapatan negara, pendidikan bisa gratis, jalan-jalan bisa mulus kayak kamu, dan juga masih banyak keuntungan lainnya. Mas Gali pinter banget sih, jadi tambah suka. Negara aja disayang, apalagi aku. Stop cukai ilegal. Dipidana paling singkat 1 tahun, paling lama 5 tahun. Pidana denda minimal 2 kali lipat dan pidana denda maksimal 10 kali lipat. Anda siap itu? Tidak, Pak. Apa? Tidak, Bu. Tidak, Pak. Orang Mas, ora enak pita-pitane ngene wis go bali. Halah, rapopo to yu? Wis ora go bali ae beda ora enak pitane. Wes. Kunci suksesku telaten, tekun, dan Saudara-saudara harap tenang atas perbuatan saudara. Mempertimbangkan dasar hukum yang ada tentang rokok ilegal. Hakim memutuskan hukuman 5 tahun penjara dan denda 10 kali lipat. Baliho disebarkan di seluruh desa Kabupaten Klaten. Lomba film pendek dan cukai foto tema Stop Cukai Rokok Ilegal. Dari kegiatan
kegiatan yang telah dilaksanakan menjadi tolak ukur keberhasilan terselenggaranya DBHC-HT di Kabupaten Klaten. Masyarakat menjadi mengetahui mengapa harus mengkonsumsi hasil tembakau legal. Karena dari cukai juga berkontribusi untuk pembangunan nasional, menjadikan Indonesia makmur dan sejahtera. Mari kita berantas rokok ilegal dengan gempur rokok ilegal. Bea Cukai makin baik. Ayo, lindungi petani tembakau dengan gempur rokok ilegal.